Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Bapak Heru Kurniawan MKom, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenankan, saya Indomase pada kesempatan kali ini mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Obat Berbasis Website di Apotek dan Praktik Dokter Umum Sungai Duren. Baiklah, di sini ada latar belakang masalah dari penelitian saya, yaitu Apotek dan Praktik Dokter Umum Sungai Duren masih menggunakan sistem manual dan Excel dalam pencatatan obat yang menyebabkan kesalahan input, duplikasi data, dan keterlambatan pelaporan, pemantauan stok yang tidak real time, tidak overstock dan understock seiring terjadinya tanpa terdeteksi. Akibatnya, proses pelayanan dan pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi pengelolaan data obat. Selanjutnya, ada identifikasi masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, mampu mencatat data masuk atau keluarnya obat. Yang kedua, memantau stok dan masa kadaluarsa. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyusun laporan secara otomatis dan akurat. Selanjutnya, ada batasan masalah, yaitu ada 4. Yang pertama, fokus pada pencatatan obat masuk keluar, stok kadaluarsa, dan pelaporan. Yang kedua, sistem dibangun dengan PHP dan MySQL. Dan yang ketiga, hanya digunakan oleh internet, apotek, dan praktik dokter umum Sungai Duren. Dan yang terakhir, tidak mencakup resep digital pada sistem pembayaran. Baiklah, di sini ada tujuan penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama, merancang sistem informasi web untuk pencatatan dan pelaporan data obat. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan akurasi manajemen obat. Dan yang terakhir, mendukung proses pengambilan keputusan di fasilitas kesehatan primer. Yang artinya, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi berbasis web yang dapat membantu pencatatan, pemantauan, dan pelaporan data obat secara cepat dan akurat, sehingga mendukung efisiensi operasional pengambilan keputusan yang lebih tepat di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, ada manfaat penelitian, juga ada 3. Yang pertama itu bagi apotek, bagi petugas, bagi akademisi, bagi apotek meningkatkan efisiensi operasional dan pelaporan, yaitu sistem ini membantu apotek bekerja lebih efisien dengan proses pelaporan dan pencatatan yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Dan yang kedua, mempermudah akses dan pengelolaan data obat, yang artinya petugas dapat mengakses dan mengelola data obat yang lebih mudah, mengurangi risiko kesehatan dan beban kerja manual. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, bagi akademisi menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi sektor kesehatan, yang artinya penelitian ini menjadi referensi praktis dalam pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis web yang aplikatif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu ada 3. Wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara apoteker, pemilik, dan staf administrasi, yang artinya dilakukan untuk menggali informasi langsung dari apoteker, pemilik, dan staf mengenai alur kerja dan kebutuhan sistem. Yang kedua, observasi, aktivitas pencatatan stok opname dan pelaporan, yang artinya pengamatan aktivitas nyata di lapangan seperti pencatatan obat, pengecekan stok, dan proses pelaporan. Dan yang ketiga, yaitu dokumentasi, buku stok, laporan Excel, dan data manual lainnya, yang artinya mengumpulkan data dari arsip fisik dan digital seperti buku stok dan file Excel untuk memahami format dan struktur data yang digunakan. Selanjutnya ada activity diagram, yaitu menjelaskan urutan kegiatan sistem dari input data obat, pemrosesan stok, pemantauan kadaluarsa, penyusunan laporan, yang artinya menggambarkan alur aktivitas sistem dari awal hingga akhir secara sistematis. Dalam sistem informasi pengelolaan obat ini, proses dimulai dari input data obat oleh admin atau apoteker. Setelah itu, sistem melakukan pemrosesan stok, yaitu menghitung dan memperbarui jumlah persediaan berdasarkan data masuk dan keluar. Selanjutnya, sistem menjalankan proses pemantauan kadaluarsa yang menandai obat yang mendekati atau melewati tanggal kadaluarsa. Terakhir, sistem akan melakukan penyusunan laporan secara otomatis berdasarkan data transaksi dan stok.
yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen. Diagram ini membantu menggambarkan alur kerja yang efisien dan terstruktur dalam sistem. Baiklah, di sini ada kelas diagram, yaitu ada kelas utama, obat, pemasukan, pengeluaran, penggunaan, laporan relasi, obat, pemasukan, dan pengeluaran on to many, laporan, pengeluaran, dan obat rekat bulanan. Yang artinya digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar objek dalam sistem. Sistem ini memiliki beberapa kelas utama, juga obat menyimpankan informasi detail obat seperti nama kode, jumlah stok, harga, tanggal kedaluarsa. Pemasukannya mencatat data obat yang masuk ke apotek termasuk jumlah dan tanggal penerimaan. Selanjutnya ada pengeluaran, menyimpan data obat yang keluar baik karena penjualan maupun penggunaan. Terus pengguna berisi data login dan hak akses pengguna seperti admin, apoteker, dan pemilik. Terus laporan menghasilkan rekap data transaksi, stok secara berkala, misalnya bulanan, relasi antar kelas itu obat, pemasukan dan pengeluaran satu obat dapat memiliki riwayat pemasukan dan pengeluaran relasi on to many. Laporan pengeluaran dan obat. Laporan disusun berdasarkan data transaksi, pengeluaran, dan stok obat yang tersedia. Jadi diagram ini membantu pengembang memahami struktur data dan mempermudah perancangan basis data sistem. Selanjutnya ada model pengembangan sistem yang dipilih Rapid Application Development, yaitu RAD. Ada 3. Yang pertama fokus pada kecepatan pengembangan, yang kedua melibatkan pengguna secara aktif, yang ketiga prototipe dibangun dan dievaluasi berulang. Alasannya, kebutuhan sistem sudah jelas baik dari sisi fungsional maupun alur kerja karena telah dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pengguna sistem, yaitu apoteker dan pemilik apotek. Hal ini memungkinkan desain dilakukan tanpa kebingungan dalam menentukan fitur utama. Alasan yang kedua, waktu pengembangan yang terbatas menuntut proses yang cepat namun tetap terarah. RAD ini sangat cocok karena menekankan pada pengembangan prototipe yang bisa langsung diuji dan diperbaiki sesuai umpan balik pengguna tanpa menunggu semua tahapan selesai terlebih dahulu. Yang ketiga dan terakhir, model RAD menawarkan proses yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, sehingga jika ada masukan baru dari pengguna selama proses pengembangan, sistem bisa langsung disesuaikan tanpa mengulang dari awal. Dengan pendekatan ini, hasil akhir sistem akan lebih sesuai dengan kebutuhan real di lapangan serta mempercepat waktu implementasinya. Demikian pemaparan proposal yang telah saya sampaikan. Saya berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem informasi, khususnya di perancangan sistem informasi berbasis website di apotek dan praktik dokter umum Sungai Duren. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.